boom meledak setiap 15 menit sekali tenaganya berbeda. Nah itu mungkin di puncak gunung api tertinggi di Indonesia, Pak, 17 Agustus saya merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ya. Satu bangga, yang kedua ya tidak ada kata lain selain bersyukur. Sudah bersyukur bisa sampai sana. Halo Sobat Gakum Kehutanan, saya Lukita Awangistantoro, Sekretaris Ditjen Gakum Kehutanan. Senang sekali bisa bertemu kembali pada episode ke-9 di tahun 2025 ini. Kali ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang spesial, ekspedisi pendakian di Gunung Kerinci yang kita lakukan pada 17 Agustus 2025. Kegiatan ini kita lakukan berkolaborasi antara Ditjen Gakum Kehutanan bersama Ditjen KSDAE, akademisi, dan relawan. Sebagai informasi, mengingat pada 17 Agustus selalu terjadi peningkatan pendakian, kita pun dari Direktorat Jenderal Gakum dimintai bantuan untuk membantu pengamanan di beberapa taman nasional. Sobat Gakum, sudah hadir bersama kita relawan yang ikut kita pada saat ekspedisi ke Gunung Kerinci, Mas Faiz dan Cak Yo. Siap. Beliau-beliau ini akan bercerita pengalaman apa yang dirasakan, yang nanti kita akan menggali apa-apa yang akan dirasakan dan disampaikan oleh beliau-beliau berdua. Mungkin untuk yang pertama bisa berkenalan dulu, Cak Yo, Mas Faiz, silakan Pak Cak Yo dulu. Oke, siap. Terima kasih Sobat Gakum semuanya. Perkenalkan, saya Cak Yo dari Saver, Sahabat Volunteer Semeru. Dikasih kesempatan untuk bersama-sama dengan teman-teman dari Gakum dalam rangka ekspedisi ke Gunung Kerinci, dan kita mencoba untuk melakukan sebuah kegiatan ya. Kita bersilaturahmi dengan teman-teman yang ada di aktivitas pendakian Gunung Kerinci. Kami di Semeru sudah beberapa kali melakukan aktivitas pendakian, terus kemudian mengedukasi pendaki. Kami juga ingin bersharing sama teman-teman yang ada di Kerinci, apa yang bisa kita sharingkan terkait dengan aktivitas pendakian, supaya nanti ke depannya kita bisa bersinergi lagi untuk mempererat tali persaudaraan. Mungkin ada hal yang lebih baik di Gunung Kerinci yang bisa kita terapkan di aktivitas pendakian Semeru. Begitu pula dengan teman-teman yang ada di Kerinci, itu bisa menerapkan apa yang sudah kami lakukan, itu nanti bisa berkolaborasi ke depannya. Harapannya di situ, terus kemudian memberikan manfaat edukasi ilmu kepada calon-calon pendaki yang ingin melakukan aktivitas pendakian di dalam kawasan Taman Nasional. Itu untuk sesi perkenalan. Kata kuncinya silaturahmi ya? Ya, silaturahmi. Gitu. Oke, Mas Faiz mungkin mengenalkan? Ya, halo Sobat Gakum. Sama dengan Cak Yo, saya Faiz, relawan Gunung Semeru, Sahabat Volunteer Semeru atau diakronimkan SAVER. Sebuah kehormatan dari saya secara pribadi dan kami secara organisasi bisa gabung, bisa bergabung dengan teman-teman warga lokal di Kerinci sana, teman-teman dari relawan di sana, dan dari Gakum juga. Pak Dirjen kemarin juga ikut, Pak Sekdi kemarin juga ikut, dan banyak teman-teman yang lain. Tentunya kita dapat banyak sekali pengalaman dari sisi budaya, dari sisi jalur juga yang begitu menantang, sempat kehujanan kita Pak kemarin ya. Nah, harapan saya secara pribadi nantinya kita semuanya bisa belajar lagi untuk lebih baik, entah itu tentang bagaimana kita bisa mendaki dengan santai, tapi tetap tidak mengindahkan sisi keselamatannya. Ada sisi kita belajar dari masyarakat lokal, kebudayaan dan sebagainya. Ya nanti akan disambung lah Pak ya.
Kan saya perkenalan ini. Ya. Oke. Baik, Pak. makasih. Kata kuncinya adalah belajar. Menarik. Padahal Pak Faiz ini sudah sangat profesional, tapi belajar juga. Oke, kita akan diskusi juga. Yang pertama terkait dengan pendaki. Kira-kira apa sih sebenarnya yang harus dimiliki seorang pendaki ini kalau untuk naik ke gunung ini? Mas Ayo. Oke. Ya pertama kan konteksnya adalah mendaki di dalam, terutama di dalam kawasan Taman Nasional ya. Dulu kita mendaki itu adalah proses belajar tentang mengendalikan ego, tentang kita belajar tentang keanekaragaman hayati, terus kemudian tentang kita belajar mengenal kearifan lokal yang ada di dalam setiap aktivitas pendakian. Yang selama ini sekarang sudah mulai konteksnya sudah mulai berubah gitu kan. Aktivitas pendakian yang hanya sekedar cari foto, yang hanya sekedar untuk ekspektasi dan lain segala macam. Jadi ini perlu ada sisi-sisi edukasi yang harusnya itu ditingkatkan dalam sebuah sistem di pendakian, terutama di kawasan konservasi. Karena kita bicara masyarakat juga ada di sana, di sekitar kawasan konservasi yang sudah mulai mereka agak sedikit posisinya itu dia di satu sisi harus mendapatkan manfaat dari aktivitas pendakian itu sendiri, karena di sana dia juga berfungsi sebagai penjaga dalam kawasan konservasi. Jadi dari sisi pelayanan dan masyarakat dalam menghadapi pendaki-pendaki dari luar daerah itu seperti apa ya kan. Terus kemudian dari sisi pembelajaran atau edukasinya itu juga harus dikumpulkan juga. Berarti pendaki ini harus belajar dulu. Iya, sambil belajar dulu gitu. Jadi intinya kan pendaki ini pulang-pulang itu harus dapat sesuatu. Sesuatu ini adalah ilmu pengetahuan yang pertama terkait dengan keanekaragaman hayati, terkait dengan kearifan lokal yang selama ini dia tidak punya pengetahuan tentang itu. Yang punya pengetahuan itu adalah masyarakat lokal. Dia tahu tentang keanekaragaman hayati terkait dengan tanaman yang bisa dimakan ataupun tanaman-tanaman obat yang bisa dimanfaatkan. Pendaki itu datang mendaki tidak hanya sekedar mendaki, tapi dia harus memaknai apa yang ada di sana. Betul. Ya. Tujuan pendakian itu tujuan pendakian kan kita belajar gitu kan. Mendaki itu adalah proses belajar bagaimana kita sampai di puncak. Dalam proses dari bawah sampai ke puncak adalah proses belajar, mulai dari mengendalikan emosi, terus bagaimana mengenal kanan kiri lingkungan kita itu seperti apa. Itu. Ya. Mas Faiz mungkin ada yang ditambahkan? Pendaki ini? Pendaki ya. Kalau kita ngomongin pendaki sekarang dan pendaki dulu, mungkin kalau dari gear mungkin banyak yang berubah, tapi ada juga yang sama. Gear Atau peralatan-peralatan lah. Kalau misalkan kita bicara masalah pendaki sekarang, Pak, banyak hal yang sudah berubah. Kalau pendaki dulu itu mereka itu mempersiapkan dengan baik, ada roadmap lah, ada planning lah. Nah, pendaki sekarang itu memang mereka mempersiapkan, tapi acuh dengan beberapa hal yang sangat vital. Mereka kebanyakan hanya scrolling, yang penting-penting saja. Saya nanti harus ke sini, naik moda transportasi ini, logistik ini, atau mungkin menyerahkan semuanya pada tour operator atau pihak vendor yang punya trip seperti itu. Dan alangkah mirisnya juga kalau saya Pak memandang sekarang, mereka tidak tahu di satu tempat di gunung yang ingin mereka daki, kita bicaranya Kerinci Pak kemarin itu. Di sana banyak loh Pak yang bisa kita ambil ilmunya, yang bisa kita gali sesuatu dan pulang membawa sesuatu. Apa itu? Ya, salah satunya pengalaman juga. Kalau kita mendaki Kerinci, kita jadi tahu di sana loh, di daerah Kresik Tuwo itu. Kalau saya orang Jawa ini, di sana ada orang Jawa Pak. Sejauh-jauh dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, ratusan kilo ada orang Jawa. Nah, mereka tidak tahu asalnya dari mana. Itu mayoritas pendaki nggak tahu. Itu satu. Yang kedua, banyak hal yang belum mereka ketahui tentang jalur.
Itu pendaki-pendaki sekarang asal berangkat saja, karena Kerinci itu gunung tertinggi, gunung api tertinggi di Indonesia, itu gunung Presti salah satunya. Ada Rinjani, ada Semeru. Mereka nggak tahu jalurnya. Manajemen mereka itu harus berangkat jam berapa, apa saja gear atau peralatan yang harus disiapkan. Nah, di semua gunung hampir para pendaki tidak mengetahui hal-hal tersebut. Yang mereka tahu, saya mau ke Kerinci, puncak tertinggi atau puncak Kerinci, Merbabu, Sindoro Sumbing, Rinjani, foto, upload story, sudah. Kalau gitu perlu apa itu? Knowledge atau pengetahuan lebih atau rencana perjalanan itu yang harus direncanakan dengan baik. Biar apa? Kita terjamin untuk keselamatannya, kita terjamin untuk kenyamanannya. Karena selama ini itu tidak ada jaminan dari mereka. Hanya berangkat, mendaki, pulang, zero manfaatnya. Ya, menarik, ini menarik. Bisa jadi Pak, insiden itu kayak juga. Ya. Dalam konteks pendakian, jika dikaitkan dengan kita perlu untuk menjaga kawasan gunung ini, kira-kira pendapatnya gimana nih? Agar kawasan gunung, kawasan taman nasional perlu terjaga juga, dikaitkan dengan aktivitas pendakian. Ini perlu bagaimana ini? Iya, karena peran masyarakat itu sangat penting. Masyarakat harus mendapatkan manfaat dari aktivitas pendakian. Karena yang menjaga kawasan itu kan tidak hanya petugas yang ada di sana, ya kan, tapi juga masyarakat yang lebih sehari-hari di sana. Dia mengerti tentang batas-batas kawasan dan lain segala macam. Jangan sampai justru dari aktivitas pendakian ini justru nanti akan merusak ekosistem yang ada di sana, ya kan. Artinya masyarakat juga perlu belajar ya, masyarakat tentang kondisinya di situ. Iya. Kalau masyarakat sendiri kan sebenarnya dia setiap hari itu belajar bagaimana dia bisa menjaga kawasannya, jangan sampai dia mendapatkan dampak negatifnya, kan itu. Karena dia sehari-hari di sana. Justru kita sebagai orang pendatang harus belajar dengan masyarakat, kan seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya jangan sampai kita sebagai pendatang justru merusak kawasan yang berdampak ke masyarakat. Karena kita datang 3 hari, 4 hari aktivitas pendakian, setelah itu pulang. Maksudnya pendaki yang datang, dia perlu belajar tentang biodiversity dan makna-makna lain terhadap gunung itu dari masyarakat, sehingga dia pulang tidak hanya dia dapat pada suatu pencapaian gunung, tapi dia dapat knowledge dari masyarakat lokal. Masyarakat lokal. Itu yang kalau menurut saya seperti itu, masyarakat tuh punya pengetahuan lebih daripada kita yang orang luar. Karena dia sehari-hari di sana, yang bersinggungan dengan kawasan, yang berhadapan langsung dengan keanekaragaman hayati yang ada di sana, mereka tahu gitu. Meskipun secara bahasa mereka sulit untuk menyampaikan, gitu kan. Ya, jadi itu butuh proses untuk belajar bagaimana masyarakat bisa menyampaikan tentang ilmu yang dimiliki oleh masyarakat kepada pengunjung itu tadi atau pendaki itu sendiri. Ya. Gitu. Perlindungan hutan dalam hal ini untuk pendakian kita perlu untuk melibatkan masyarakat. Melibatkan masyarakatnya dengan berbagai aktivitas. Salah satunya memandu. Salah satunya itu. Kalau Mas Faiz apa lagi? Pendaki dan gunung dan masyarakat lokal ini tidak bisa dipisahkan. Kalau dari sisi pendaki ini selama ini kurang untuk mengetahui sebuah kawasan, perlu juga diperhatikan di beberapa gunung itu para pendaki itu menganggap gunung ini sama, cuma dibedakan ketinggiannya saja. Mereka tidak tahu yang namanya satu gunung antara saya sebut misalkan Gunung Rinjani dan Gunung Kerinci. Nah, yang mereka daki ini bukan yang, kalau Rinjani bukan gunung yang berapinya, tapi puncak tertingginya. Nah, ini kalau kita compare dengan Kerinci, tidak sama, tentu tidak sama. Dan mereka tidak paham. Dari segi vulkanologi saja itu karakteristiknya sudah beda banget. Jalurnya juga sudah beda banget. Kalau di Kerinci itu dari base camp atau dari pintu rimba ke shelter 3 atau sebelum summit atau base camp terakhir itu ya
medannya seperti itu Pak kemarin Pak ya. Medannya seperti itu. Rinjani beda karakteristiknya karena karakter gunung dan tanahnya memang sudah berbeda sekali. Nah, yang bisa kita pelajarin kalau saya menjadi pendaki, saya harus cari sedetail mungkin informasi, entah itu tentang preparasi dari awal, booking dan lain sebagainya, karena banyak pendaki yang sampai base camp tidak jadi naik karena terfilter, atau dia nggak bisa naik karena ternyata saya tidak lolos uji atau screening kesehatan, dia pulang padahal dia sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Nah, dia tidak tahu karakter gunung ini seperti apa, akhirnya dia cuma bawa 1 atau 2 layer, akhirnya ada AMS, salah satunya hipotermi. AMS apa itu? Acute mountaineering syndrome atau penyakit yang timbul di gunung. Semisal Pak, hipotermi kan dari persiapan yang kurang matang. Saya cuma pakai kaos, bawa jaket tipis, dan saya mendaki gunung. Sedangkan yang kita gunung ketinggian 3000. Selesai Pak, dia pasti tidak nyaman. Sleeping systemnya kita bahas, sleeping systemnya tidak dipersiapkan. Sleeping bag di ketinggian 3000, yang tipis itu juga nggak proper. Nah, kalau mereka tidak ada waktu mempersiapkan di tempat tersebut, di base camp tersebut, tidak kenal masyarakat lokal atau tidak mencari informasi dulu, ini akan berdampak kalau satu pendaki, kalau satu grup akan jadi bencana. Itu yang terjadi di beberapa minggu ini. Adanya insiden sangat miris sekali, dan mungkin harapan kami Pak ya, sebagai relawan, teman-teman pendaki itu lebih aware kepada dirinya sendiri, lebih aware kepada aturan-aturan yang baru di destinasi yang akan mereka kunjungi. Karena satu gunung dan gunung yang lain tentu tidak sama SOP-nya atau tidak sama kondisinya, entah itu trek, entah itu cuaca. Nah, mereka harus mempersiapkan jauh-jauh. Itu mungkin gitu ya, coba. Pak Cahyo mungkin ada pesan? Ya, kalau untuk itu, ya kembali lagi sih, kalau kita kan dari sisi masyarakat, menyoroti masyarakat ya, bahwasannya penting bagi masyarakat itu untuk diajak bareng ya, untuk berkolaborasi dengan pengelola dalam hal sistem pendakian itu tadi, karena masyarakat juga ada di sana. Mereka juga pendaki juga jangan sampai kata-kata pendaki itu adalah peninggal daki. Kalau peninggal daki itu kan kotoran Pak, ibarat kotoran, entah itu jangan ninggalin sampah ya. Nah, Ya. kembali lagi ke sana gitu kan. Kalau kita datang hanya untuk mengotori, ya mending jangan mendaki, kan itu. Kan itu. Ya. Tidak memberi manfaat bagi masyarakat, justru menimbulkan beban bagi masyarakat. Ya, itu akan menimbulkan image yang negatif di teman-teman pendaki yang selama ini dia sudah proper, dia sudah mengikuti aturan, dan dia sudah tidak melakukan kesalahan atau tidak mengotori, itu akhirnya tercoreng gitu oleh oknum-oknum yang kembali lagi ke pendaki peninggal daki itu tadi. FOMO. Kalau awalnya gunung itu ada di sana kondisi bersih, ya kita harus kembali dengan membawa barang yang potensi sampah itu kita bawa turun lagi. Gitu Pak. Pak Cahyo dan Mas Faiz ini relawan di Semeru, tapi ikut kegiatan kemarin ekspedisi di Kerinci. Apa sih bedanya Semeru dan Kerinci, sekaligus pengalaman kemarin waktu di Kerinci apa ini? Sebenarnya banyak perbedaan. Memang di ketinggian lebih tinggi dari Kerinci ya. Masyarakat itu punya pengetahuan, punya paham terhadap kawasan sendiri kan gitu. Dan itu tidak dimiliki oleh orang-orang luar. Nah, tapi bagaimana masyarakat itu bisa menyampaikan dengan gaya bahasa mereka, ya kan, berinteraksi secara langsung. Nah, ada beberapa kasus ya di kejadian di tempat kami di Semeru juga, bahkan di beberapa tempat yang lainnya ternyata banyak insiden yang misalkan keseleo atau kram segala macam, itu bisa dibantu oleh masyarakat lokal yang mengerti tentang tanaman-tanaman obat itu.
diambil terus kemudian digunakan untuk mengobati kram misalkan, itu bisa langsung sembuh kan itu. Mas Faiz ada tambahan? Oh iya, tadi kan sempat kita bahas, ada juga informasi kayak gini. Kalau misalkan teman-teman di waktu naik gunung, itu perlu kita ketahui juga, training atau latihan fisik itu penting, Pak. Nah, kenapa? Ya jangan sampai ada cedera, Pak. Jangan sampai ada cedera, entah itu kesleo, entah itu kram, atau mungkin dari mereka yang kurang pengetahuan itu, akhirnya mereka gagal sampai puncak, atau mungkin di tengah jalan dievakuasi sama ranger, atau mungkin sama relawan, atau mungkin tim evakuasi. Nah, caranya gini, kalau misalkan teman-teman sebelum mendaki, ya fisik dulu, 10 hari sebelum mendaki, kecil-kecil saja, habiskan 100 atau 150 kalori per hari, entah itu jalan, jogging, atau lari kecil. Nah, 3 hari sebelum pendakian off. Jangan fisik-fisik berat, tidurnya yang cukup, dan cek kesehatan, update itu penting, Pak. Karena kan kita tidak tahu, sekarang begadang, besok pagi jalan. Nah, itu juga pengaruh juga. Nah, kalau teman-teman di jalur waktu pendakian kram, sebenarnya simpel, Pak, cara mengatasinya. Istirahat minimal 15 menit sampai 1 jam. Jangan memaksakan. Intinya jangan memaksakan. Teknik untuk mengawali pendakian, mengawali perjalanan juga ada. Jangan terlalu dipush, ya warming up dulu lah. Jangan terlalu dipush, kenali diri sendiri, jangan terlalu memaksa, bagi tim menjadi beberapa, ada yang leader, di sana ada sweeper, di tengah-tengahnya ada yang bawa logistik, dan seterusnya. Jadi kan tetap terkontrol. Ya, untung-untung kalau di tim itu bawa Alkom, Pak. Kan baik, alat komunikasi, HT atau walkie-talkie atau apapun, dan terkoordinasi dengan baik. Ya, seperti itu. Dan mungkin untuk tambahan, ada beberapa kemarin teman-teman yang tanya, bedanya apa sih Gunung Semeru misalkan sama Bromo, kan sama-sama level 2, ya kan? Atau Kerinci mungkin kan sama-sama level 2. Kok ini nggak boleh didaki, ini kok boleh padahal sama-sama. Karena kita tahu di Indonesia kan ada pembagian 4 untuk gunung api kan, aktif atau normal, waspada, siaga, dan awas. Gunung Kerinci dan Gunung Semeru ini sama, Pak, levelnya, ya kan? Levelnya sama. Yang membedakan adalah karakteristik gunungnya, kalau dari segi vulkanologi kan. Nah, Semeru dan Kerinci ini bedanya ada di dapur magmanya. Atau magma chambernya. Gunung Semeru ini ada 2 magma chamber dan rendah atau dangkal lah, Pak. Makanya kalau kita analogikan, tekanan dari bawah tinggi, karena ini jaraknya dari permukaan dan magma chamber ini rendah, ya cepat keluar materialnya. Nah, Semeru meletus, di peletusnya ada strombolian, ada vulkanian, kan? Tapi kalau di Kerinci atau Bromo ini hampir sama, ada kayak steaming, itu? Bukan semburan, Pak, itunya bukan semburan. Perbedaannya, magma chambernya itu dalam, Pak. Magma chambernya dalam dan dikelompokkan di Gunung Tua, magma chambernya dalam. Akhirnya kalau misalkan ada potensi di dalam, dia ada pergolakan di dalam, naiknya bisa sampai 100 sampai 150 kilo. Nah, tekanannya ini habis, tinggal gassing atau degassing saja. Nah, perbedaan Semeru, Bromo, atau Semeru dan Kerinci seperti itu. Degassingnya dari puncak, dari atas, dari permukaan itu tinggal dikit dari tenaganya atau powernya itu tinggal sedikit. Itu yang membedakan. Kalau Semeru kan ada yang tadi boom, meledak setiap 15 menit sekali. Tenaganya berbeda. Nah, itu mungkin. Kemarin itu kita sempat menyanyikan lagu Indonesia Raya, penghormatan kepada bendera merah putih karena sekalian kita memperingati 17 Agustus. Itu yang dirasakan Mas Faiz di Tugu Yuda.
Caknya juga di Tugu Juda juga kemarin ya? Turun, Pak. Oh, kalau Caknya sudah Pak Caknya sudah turun. Mas Faiz ikut juga kemarin? Ikut Pak, ikut. Ikut. Nah, apa yang dirasakan pada saat anginnya kencang tuh? Aduh iya Pak, anginnya kenceng banget waktu itu. Yang pertama 17 Agustus. Jarang banget, dan ini momen saya. Satu, saya bangga Pak, di puncak gunung api tertinggi di Indonesia Pak, 17 Agustus saya merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ya. Satu, bangga. Yang kedua, ya tidak ada kata lain selain bersyukur. Sudah bersyukur bisa sampai sana. Ya. Oke, makasih. Sobat Gakum, kita tadi telah mendengar penyampaian kesan-kesan oleh Cak Yo dan Mas Faiz terkait dengan pengalaman beliau-beliau ini ke Gunung Kerinci. Untuk itu, mari kita hormati alam, kita taati aturan-aturan pendakian, dan pesan-pesan penting beliau tadi adalah persiapan sebelum mendaki. Masyarakat bisa ikut untuk menjaga kawasan hutan, itulah bagian dari perlindungan hutan, konsep-konsep perlindungan hutan yang disampaikan oleh Cak Yo dan Mas Faiz. Sobat Gakum, sekali lagi saya berpesan, ayo kita jaga kawasan hutan ini untuk generasi mendatang, dan sekali lagi jagalah, jagalah, jagalah. Salam.